Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Shalom, salam jumpa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mengangkat, memperhatikan mengenai piranti liturgis dalam ruang ibadah. Kejadian 14 ayat 18 dan 19 berbunyi, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat itu terlihat bagaimana piranti digunakan dalam ibadah. Nah, pada saat ini
kita akan melihat itu di dalam rangkaian perjalanan ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang agama, tak terkecuali agama Abrahamik sebagai cikal bakal agama Yahwisme dan sekaligus nenek moyang agama Kristen, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Agama sejatinya merupakan upaya yang tersusun di dalam penghayatan dan kepercayaan pada yang ilahi. Agama juga selalu mengalami perkembangan sejalan dengan respon manusia terhadap pengalaman di dalam hidupnya. Itu berarti upaya melacak sejarah dan asal mula agama adalah suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Demikian pula agama Yahwistik tidak muncul dengan sendirinya, saudara-saudara, melainkan mendapatkan pengaruh dari agama yang sudah ada sebelumnya. Bahwa kemudian agama Yahwistik itu menemukan ciri khas dan kekhasannya itu sendiri, itu sudah pasti. Begitupun dengan ibadah sebagai ekspresi rasa keberagaman umat pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bentuk ibadah agama Yahwis pun mengalami perkembangan, baik tempatnya maupun isi ibadahnya. Semula ibadah dilakukan di kemah-kemah di mana umat tinggal sebagai bangsa nomaden yang berpindah-pindah. Ketika umat memasuki tanah perjanjian di mana mereka pertama kali mengenal budaya agraris, bentuk ibadah pun mengalami perkembangan, di mana isi dari ibadah itu berpengaruh pada cara beragama umat dan terpengaruh dari agama agraris setempat. Dan ketika umat mengenal model kepemimpinan monarki atau kerajaan, hal itu memberikan pengaruh pada cara umat untuk beribadah. Ibadah tidak lagi dilakukan di kemah-kemah, tetapi berpusat di kemah suci yang kemudian berkembang menjadi bait Allah. Dan hal itu seiring dengan cara beragama mereka yang meyakini Tuhan terikat dengan tempat atau juga teritori di mana bait Allah adalah rumahnya. Dan ini tidak dapat dipisahkan dari teologi Tuhan adalah raja sejati atau teokrasi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran bait Allah sebagai pusat ibadah ini membawa dampak perkembangan bentuk ibadahnya secara signifikan. Baik jenis upacara korbannya yang semakin beragam, unsur-unsur ibadahnya juga ikut beragam. Seperti halnya musik dan nyanyian yang digunakan termasuk mazmur. Begitupun para petugasnya, yaitu adanya para biduan yang dipercayakan pada kaum Lewi, itu di masa pasca pembuangan Babel. Lalu hierarki imamat yang dipimpin oleh imam besar, sejalan dengan tata ruang di bait Allah, seperti ruangan itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama ruangan Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun setahun sekali. Lalu yang kedua ruang kudus yang hanya bisa dimasuki imam, itu umat biasa tidak boleh masuk, sampai dengan pelataran bait Allah. Dan di sini juga dipergunakannya piranti di bait Allah seperti pakaian para imam dan kaum Lewi, serta dekorasi dan ornamen-ornamen lainnya mengalami perkembangan seiring kebutuhan umat dan untuk membantu kekusukan umat dalam beribadah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penggunaan piranti tersebut semata-mata untuk menolong umat untuk semakin hikmat dalam ibadahnya, dan bukan untuk dikultuskan seakan-akan itu bagian dari kekudusan Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Demikian pula penggunaan piranti liturgis dalam ibadah Kristen saat ini, seperti salib, mimbar, altar, atau juga kain-kain warna liturgis. Nah, semua itu dipergunakan dalam rangka menolong umat menghayati sapaan Tuhan dan juga merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Demikian pula
siklus liturgis, mengingatkan kita akan siklus dalam budaya agraris yang diadopsi ke dalam ibadah Yahwist sebagai cikal bakal ibadah Kristen saat ini. Kiranya hal ini dapat menolong kita di dalam memahami piranti liturgis dalam ruang ibadah. Tuhan memberkati kita. Melayani lebih sungguh. Melayani. Hai teman-teman GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Kita akan ketemu di acara yang luar biasa. Di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat, mengembangkan potensi dari nyanyian-nyanyian gereja, khususnya hymn secara kontekstual. Apakah saudara melayani sebagai pemandu nyanyian di gereja? Mari pertajam wawasan dan keterampilan kita supaya pelayanan menjadi semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kemampuan bermusik dan bernyanyi adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bagi mereka yang melayani di bidang musik gereja, khususnya mereka yang melayani sebagai pemusik ibadah maupun pemandu nyanyian ibadah. Namun untuk menjadi seorang pelayan musik yang baik, kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal lainnya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kerelaan hati untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggali makna lagu, menafsir, dan menerjemahkan dalam musik yang kita mainkan atau kita nyanyikan. Sebagai pelayan ibadah, terlibat aktif dalam persiapan ibadah adalah sebuah kewajiban. Mari kita mempertajam wawasan dan mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita. Hai semua, saya Yesi Kristianto. Bermusik secara profesional itu bukan sekedar bermusik untuk mata pencaharian ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab dalam apapun karya musik yang kita hasilkan. Nah, dalam event kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing, bagi-bagi pengalaman, supaya kita bisa lebih melayani Tuhan kita dengan lebih profesional. Sampai ketemu Di GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Music for God. Music for God. Music for God. Music for God. Music for God.